Salam Tubaba. Selamat berjumpa di channel KBR Tubaba. Menanggapi permintaan Bapak Galuh Widodo dalam kolom komentar dan Mas Rifki dari Sydney melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu, kami sengaja datang ke Indramayu, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, di mana di daerah tersebut terdapat puluhan pabrik pengolahan padi menjadi beras dengan peralatan modern hampir setara dengan kebanyakan pabrik penggilingan padi di Korea dan Cina. Karena sejatinya teknologi dan mesin-mesinnya memang berasal dari sana. Dalam pesannya, Pak Galuh dan Mas Rifki meminta kami memberikan ulasan tentang pabrik modern yang mengolah padi menjadi beras. Kebetulan sekali saat kami ke sana, kami bertemu dengan Mas Firman Lubis, seorang yang masih terlihat sangat muda dengan karakter pebisnis yang kuat. Dia adalah CEO dari CV Fajar Jaya Nusantara, salah satu pabrik penggilingan padi terbesar di sana dan menjadi trendsetter bagi beberapa pabrik lain di sekelilingnya. Dengan kapasitas rata-rata produksi 150 ton per hari pada musim panen raya, CV Fajar Jaya Nusantara memiliki 3 line pemrosesan padi menjadi beras dengan kualitas premium. Setiap hari puluhan truk gabah dari petani dan tengkulak masuk ke pabrik ini. Kadar kering gabah ini biasanya di atas 15% dan agar dapat diproses oleh mesin-mesin untuk menghasilkan beras dengan kualitas premium, maka perlu dilakukan penurunan moisture content-nya sehingga mencapai 15% atau di bawahnya. Dari sinilah proses produksinya kemudian bermula. Gabah-gabah ini dikeringkan dalam drying chamber vertikal dengan kapasitas 10 ton per hari. CV Fajar Jaya Nusantara memiliki 6 vertical drying chamber. Sisa kapasitas perharinya kemudian dikerjakan dengan oven horizontal, di mana perusahaan ini telah memiliki beberapa unit sebelum mereka memodernisasi processing line-nya. Beras lalu masuk ke dalam separator sehingga terpisah dari pengotor seperti batu, sisa tangkai padi, dan lain-lain. Beras yang telah lolos separator ini kemudian masuk ke dalam mesin pemecah kulit untuk kemudian diteruskan ke mesin penyosoh atau polisher. Nah, kebanyakan pabrik penggilingan padi konvensional berhenti sampai di sini prosesnya, dan beras-beras tersebut kemudian langsung didistribusikan. Namun, CV Fajar Jaya Nusantara melakukan standarisasi pemrosesan tambahan untuk menjadikan beras hasil produksinya memiliki standar kualitas premium. Disinilah saya terkagum-kagum dengan motivasi bisnis dan etos kerja pengusaha muda ini. Terbuka pada inovasi dan kemajuan teknologi. Memang teknologi baru, mesin baru adalah investasi baru. Keberanian sebagai pionir teknologi inilah yang saya acungi jempol. Di saat pengusaha lain enggan menerapkan teknologi baru, mesin baru, mungkin karena belum ada satupun yang mempergunakan dan takut gagal, Fajar Jaya Nusantara justru tanpa ragu-ragu memodernisasi line produksinya. Setelah sukses, maka seperti biasa dan lumrah, secara cepat ini diikuti oleh pengusaha lain di sekitarnya. Inilah yang tadi saya katakan, Fajar Jaya Nusantara adalah trendsetter bagi pengusaha-pengusaha sejenis di sekitarnya. Kembali pada beras hasil keluaran dari mesin polisher, kita dapat kenali kondisinya yang secara umum masih terlihat agak kusam atau tidak bersih mengkilat. Terkadang masih ada sisa pengotor seperti bulir padi yang belum terkupas, potongan kulit atau sekam yang terbawa, kadang-kadang juga batu kecil-kecil. Nah, untuk menjadikan beras-beras ini homogen, memiliki tampilan individu yang bersih, putih, seragam, tanpa pewarna, dan warnanya mengkilap,
Maka proses berikutnya adalah beras kembali dimasukkan ke dalam proses vibrator screen untuk dipisahkan pengotor lain yang masih tercampur dengan beras. Setelah itu, untuk memastikan beras betul-betul tidak tercampur dengan pengotor lain atau beras berwarna lain diakibatkan kulit ari yang masih menempel, maka beras-beras tersebut kemudian melewati mesin color sortage. Mesin ini bekerja secara otomatis menggunakan beragam sensor dengan kontrol otomatis menggunakan PLC. Setelah rangkaian proses tersebut, beras kemudian di-packing sesuai standar berat yang dikehendaki. Dan sebagai gambaran investasi atas lain produksi tersebut, kami tayangkan berikut ini adalah summary membangun satu lain produksi beras dengan kualitas premium seperti yang dimiliki oleh CV Fajar Jaya Nusantara. Luas area yang diperlukan minimum 1 hektar. Investasi mesin di luar tanah dan bangunan ini sekira dengan 55.000 US dollar. Ini kondisinya ex-work Cina ya. Kalau kita tarik ke Indonesia mungkin ada penambahan sampai dengan 20 atau 25%. Kebutuhan daya terpasang 66 kVA, sedangkan konsumsi energinya sendiri ini sekira dengan 63 kVA. Kapasitas produksi yang dihasilkan adalah 50 ton per hari. Dan tenaga kerja yang diperlukan ini rata-rata 8 sampai 10 orang dengan upah borong. Berikut ini adalah detail mesin-mesinnya. Selanjutnya, ketika Anda mulai memikirkan untuk membangun pabriknya, hal mendasar yang harus Anda perhitungkan benar adalah dampak lingkungan. Karena sejatinya pabrik penggilingan padi menjadi beras ini memiliki limbah produksi berupa skam. Ini perlu manajemen tata kelola yang baik untuk mereduksi tumpukan limbah ini nantinya dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang lebih serius. Sampai di sini tayangan pada video kita kali ini. Jika ada saran, tanggapan, dan masukan, atau jika Anda tertarik untuk membahasnya lebih jauh, silahkan menghubungi kami pada saluran berikut ini. Akhirnya dari lokasi pabrik penggilingan padi CV Fajar Jaya Nusantara yang berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kami menyampaikan salam Tubaba.